Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan kali ini kita akan membahas materi pelajaran sejarah, yaitu dengan tema ruang lingkup sejarah sebagai ilmu dan juga ruang lingkup sejarah sebagai seni. Sebelumnya kita sempat membahas ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa dan juga sebagai kisah. Dan ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Untuk itu kita bisa lanjut di slide selanjutnya agar kita memiliki pemahaman mengenai ruang lingkup sejarah sebagai ilmu dan juga ruang lingkup sejarah sebagai seni. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup sejarah sebagai ilmu, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh penerapan panca indera tanpa berpikir panjang. Nah, jadi kata kuncinya itu ada dari panca indera, baik yang kalian rasakan, lihat, ya, dan juga yang kalian dengarkan. Seperti itu. Nah, contohnya adalah orang Indonesia adalah dari rumpun Melayu. Nah, kita ini udah bukan jadi rahasia lagi ya, karena kita udah tahu bahwa untuk orang-orang dari Nusantara dan juga dari sekitar wilayah Malaysia itu juga merupakan suatu rumpun Melayu. Nah, konsep ilmu pengetahuan, sesuatu yang dihasilkan melalui sebuah proses sistematif dengan mengikuti kaidah keilmuan dengan adanya metode ilmiah. Nah, di setiap ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan alam atau sains dan juga ilmu pengetahuan sosial, itu memiliki tahapan metode ilmiah yang berbeda-beda seperti itu. Dan contohnya nih, apabila kita melihat ya, rumpun Melayu dapat dibagi menjadi dua, yaitu Melayu tua dan juga Melayu muda, dan dapat dikaji dari golongan ras dunia lainnya. Nah, itu dia. Jadi setelah dikaji dengan penelitian ilmiah, baik itu dari segi antropologis ataupun geografis dan juga sejarah gitu, historis gitu ya, bisa dikategorikan lagi nih bahwa ras Melayu itu juga ada tak cabangnya lagi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut di sejarah sebagai ilmunya. Nah, sejarah sebagai ilmu adalah proses rekonstruksi peristiwa sejarah yang melalui tahapan penelitian metode ilmiah. Nah, dan di sini sejarah sebagai ilmu itu memiliki 4 ciri, yaitu adalah mempunyai objek, empiris, mempunyai metode, dan juga bersifat verifikatif. Nah, ini akan kita bahas secara detail di slide selanjutnya ya. Oke, yang pertama adalah mempunyai objek. Kita tahu nih bahwa objek sejarah itu ada 3, yaitu manusia, waktu, dan juga ruang. Nah, untuk ketiga objek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya, karena memang ini adalah objek yang saling memiliki keterikatan. Nah, untuk manusia sebagai pelaku sejarah dan menciptakan suatu perubahan dan keberlanjutan dalam proses hidupnya. Dan karena objeknya manusia, maka dikategorikan sebagai ilmu kemanusiaan. Nah, karena memang untuk peristiwa sejarah itu dibuat oleh manusia ya, bukan hewan ya, dan juga bukan tumbuhan. Nah, waktu, masa lampau, umat manusia, maka waktu berkaitan dengan asal mula, tapi nggak cuma asal mula aja nih, pasti ada prosesnya juga ya. Nah, yang nanti akan adanya perubahan dan juga berkelanjutan. Nah, yang selalu menjadi bahasan utama. Nah, jadi waktu itu menjadi bahasan utama. Dalam pandangan sejarah, waktu tidak lepas dari manusia. Nah, contohnya aja nih ya, ketika ada suatu kerajaan tuh yang lahir, tumbuh, dan juga berkembang sampai runtuhnya suatu kerajaan. Nah, seperti itu. Jadi memang terikat dengan waktu. Dan pelakunya adalah manusia. Nah, ruang menjadikan pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi lebih nyata karena menunjuk suatu tempat tertentu. Nah, untuk tempatnya ini adalah informasi lokasi ya, karena lokasi ini juga bisa dijadikan suatu sumber sejarah juga, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu empiris. Nah, empiris ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria atau pengalaman. Dan menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu termasuk ilmu empiris yang berasal dari pengalaman umat manusia. Nah, maka sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia, baik bersifat indrawi atau batinia. Kepercayaan, nilai, dan agama itu adalah hasil dari suatu nilai-nilai kebatinan manusia pada saat itu. Dan segala aktivitas yang dilakukan manusia pada saat itu adalah aktivitas indrawi ya. Nah, pengalaman manusia direkam dalam dokumen tertulis atau tidak tertulis yang akan menjadi data sejarah dan diinterpretasi sebagai karya ilmiah sejarah. Nah, dengan kata lain, datanya ini merupakan sumber sejarah yang nanti bisa digali oleh seorang sejarawan untuk menguak atau mengkaji suatu peristiwa sejarah. Nah, itu amat sangat penting sekali. Berasal dari fakta-fakta empiris umat manusia
pada saat itu. Nah, kita lanjut. Di slide selanjutnya ada mempunyai metode. Sejarah memiliki metodologi tersendiri sebagai panduan dalam proses penelitian sejarah dan tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk prosesnya ini kita ada beberapa tahapan penelitian sejarah, yaitu mulai dari pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan data, verifikasi atau memilah atau kritik data, interpretasi, penafsiran atau merekonstruksi data, ya, dan historiografi itu adalah penulisan sejarah. Nah, untuk ini nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya dengan tahapan penelitian sejarah. Nah, ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut di slide selanjutnya bersifat verifikatif. Nah, data dapat diuji kebenarannya oleh siapapun karena sejarah sifatnya dinamis, maka sejarah dapat diuji kebenarannya hingga berulang-ulang kali. Nah, karena memang ya dalam penelitian sejarah itu setiap sejarawan itu memiliki pandangan atau kacamata yang berbeda untuk mengkaji suatu peristiwa sejarah atau dengan faktor-faktor lain. Ya, jadi adanya perbedaan dalam suatu penelitian sejarah itu hal yang biasa karena itu bisa dijadikan opsi dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu sosial, yang ada hanyalah kebenaran yang siap diuji dan diverifikasi kembali secara terus-menerus. Jadi nggak cuma sejarah aja, beberapa ilmu sosial lain juga bisa diverifikasi kembali, ya. Oke, sekarang kita lanjut di sejarah sebagai seni. Konsep sejarah sebagai seni adalah berhubungan erat dengan cara sejarawan menyampaikan kisah sejarah itu secara tertulis. Nah, jadi tuh bagaimana nih tahapan atau cara seorang sejarawan itu menuliskan hasil-hasil penelitiannya dia. Kalau di penelitian itu kan ada historiografi. Nah, ini adalah bagian dari historiografi untuk sejarah sebagai seni. Faktor yang mempengaruhi itu ada intuisi, imajinasi, dan gaya bahasa. 3 faktor ini hanya sebagai pendukung dalam penulisan sejarah, tidak boleh mengorbankan proses ilmiahnya. Jadi memang harus pada tahapan penelitian sejarahnya itu yang tadi saya sebutkan, ya, mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi itu udah harga mati yang tidak bisa dilanggar. Dan ini hanya sebagai tambahan untuk seorang sejarawan itu menuliskan suatu karya ilmiah atau juga menguak suatu peristiwa sejarah dengan caranya sendiri, dengan cara sejarawan itu sendiri, ya. Oke, sekarang kita lanjut di slide selanjutnya, itu adalah sejarah sebagai seni untuk tahapannya. Tadi ada intuisi atau pengilhaman, ya, pemahaman langsung dan naluri, ya, selama proses penelitian berlangsung. Jadi pada saat proses penelitian itu kan sudah mendapatkan data-data sejarah. Nah, mereka udah harus tahu nih apa dan bagaimana langkah yang harus mereka lakukan dengan data tersebut. Nah, imajinasi, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dari data-data itu udah mendapat pengilhaman, kita harus membayangkan lagi nih bagaimana proses itu bisa terjadi dan juga bagaimana akhir dari suatu peristiwa sejarah itu. Nah, proses imajinasi ini amat sangat penting sekali agar seorang sejarah itu bisa mendapatkan pemahaman yang amat sangat mendalam dalam suatu proses kajian ilmu sejarah. Gaya bahasa, kemampuan menulis yang baik untuk menarik minat orang membaca hasil penelitian. Nah, sebenarnya seorang sejarawan itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, tergantung dari hasil penelitiannya itu ditujukan untuk apa. Apabila hasil penelitiannya ditujukan untuk hal-hal yang bersifat formal, biasa menggunakan bahasa baku dengan tata bahasa Indonesia yang baik. Nah, dan tapi apabila hasil penelitian ditujukan untuk umum atau bacaan secara umum, ya, itu bisa saja menggunakan kombinasi bahasa daerah dengan bahasa sehari-hari seperti itu, ya. Oke, dan ini ada contoh, ya, contoh dari sejarah sebagai seni yang pernah ditemukan, yaitu adalah Kitab Pararaton dan juga Kitab Negara Kertagama. Kitab ini itu menunjukkan informasi bagaimana sih kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, tapi dengan gaya bahasa yang amat kental dengan nilai sastra seperti itu, ya. Tapi amat sangat memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti itu, ya. Nah, saya harap nih untuk materi ini kalian bisa dipahami secara detail dan juga bisa dijadikan referensi kalian dalam mempelajari ilmu sejarah, dan tetap prokes di rumah dan tetap
jaga kesehatan.